Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembahasan soal matematika. Sebelumnya, perkenalkan, saya Giri Nurcahyo Herlino yang akan menemani teman-teman sekalian dalam membahas matematika keuangan dan transformasi fungsi. Lebih tepatnya, saya yang akan menemani teman-teman dalam menyelesaikan contoh-contoh soal bunga tunggal dari matematika keuangan dan juga translasi dari transformasi fungsi. Jadi, langsung saja, yang pertama akan kita bahas adalah bunga tunggal. Dan sebelum kita mencoba menyelesaikan contoh soal yang ada, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu bunga tunggal. Jadi, bunga tunggal adalah bunga yang didapatkan pada setiap akhir jangka waktu tertentu, tetapi tidak mempengaruhi besar modal yang dipinjam. Di sini kita mempunyai beberapa rumus bunga tunggal. Ada rumus yang menghitung nilai akhir dan ada rumus yang menghitung besar bunga. Masing-masing memiliki dua rumus. Yang pertama menghitung nilai akhir. Rumus pertama dalam menghitung nilai akhir adalah Mn sama dengan Mo dikalikan 1 ditambah I dikali N. Atau rumus yang keduanya Mn sama dengan Mo ditambah B apabila B sudah kita ketahui. Kemudian rumus menghitung besar bunga. Rumus yang pertama adalah B sama dengan I dikali N dikali Mo. Atau bisa menggunakan rumus B sama dengan Mn dikurangi Mo. Apabila Mn sudah kita ketahui. Mungkin masih bingung ya, karena yang dari tadi saya sebutkan adalah B, I, N, Mo, Mn, dan sebagainya. Jadi, yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu adalah keterangan ini, teman-teman. Jadi, Mn itu sama dengan nilai akhir, teman-teman. Mo adalah modal awal, B adalah besar bunga, I adalah suku bunga, dan N adalah periode, teman-teman. Jadi, huruf-huruf tadi itu adalah bisa dikatakan untuk menyimbolkan keterangan-keterangan ini, teman-teman. Oke, mungkin langsung saja, biar lebih mudah dimengerti, langsung coba kita kerjakan contoh soal yang sudah saya sediakan ini, teman-teman. Jadi di sini ada kasus 1 bunga tunggal. Seorang siswa menabung uang sebesar 2 juta rupiah di bank dengan suku bunga tunggal 5% per tahun. Jika ia menyimpan uang tersebut selama 4 tahun, tentukan A. Besar bunga, B. Nilai akhir. Jadi teman-teman, yang perlu kita cari di sini adalah besar bunga atau B. Kemudian nilai akhir atau MN. Jadi sesuai dengan rumus yang sudah saya sediakan tadi ya teman-teman. Jadi di rumus tadi yang saya sediakan ada rumus mencari nilai akhir, ada juga rumus yang mencari besar bunga. Dan di sini yang kita ketahui teman-teman, yang pertama siswa itu menabung uang sebesar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah ini bisa kita katakan sebagai modal awal teman-teman atau MO. Siswa tersebut menabung uang sebesar 2 juta di bank dengan suku bunga tunggal 5% per tahun. Jadi, suku bunganya adalah 5%. Jadi, kita ketahui bahwa I atau suku bunganya adalah 5%, teman-teman. Dan di sini tertera tulisan bunga tunggal. Jadi, dalam matematika keuangan sebenarnya ada beberapa cabang materi, teman-teman. Ada bunga tunggal, ada bunga majemuk, ada anuitas. Tapi di sini kita fokus kepada bunga tunggal terlebih dahulu, teman-teman. Jika di soal ada tertera tulisan bunga tunggal, berarti soal tersebut adalah soal tentang bunga tunggal. Dan cara penyelesaiannya itu menggunakan cara atau rumus-rumus dalam bunga tunggal, teman-teman. Apabila di soalnya tertera tulisan bunga majemuk, ya kita selesaikan dengan cara penyelesaian bunga majemuk, teman-teman. Tapi di sini kita fokus pada bunga tunggal terlebih dahulu ya. Jadi langsung saja, karena sudah kita ketahui I-nya adalah 5%, di sini bisa kita rubah menjadi angka pecahan, jadi sama dengan 5 per 100, atau bisa kita rubah juga menjadi angka desimal, teman-teman. Jadinya 0,05. Dan yang kita ketahui N
itu 4 tahun. Jadi N-nya sama dengan 4 dan MO itu adalah 2 juta rupiah. Jadi modal awal yang ada di soal tadi adalah 2 juta rupiah. Kita mengetahui bahwa modal awalnya tadi adalah 2 juta rupiah. Yang ditanya adalah B dan MN. B itu adalah besar bunga dan MN itu adalah nilai akhir. Oke, jadi mungkin yang pertama kita bisa mencoba mengerjakan poin A terlebih dahulu teman-teman, yaitu mencari besar bunga. Di sini karena MN belum kita ketahui, kita tidak bisa menggunakan rumus yang B sama dengan MN dikurangi MO. Tapi kita perlu menggunakan rumus yang ini terlebih dahulu teman-teman, yaitu B sama dengan I dikali N dikali MO. Jadi langsung saja karena sudah kita ketahui, kita masukkan saja teman-teman sesuai dengan yang sudah kita tulis di atas. Jadi B sama dengan I kita ganti jadi 5/100 atau kita ganti jadi 0,05, bebas teman-teman. Sebagai contoh di sini saya menggunakan 5/100. Saya menggunakan angka pecahan teman-teman. Kemudian N kita ganti jadi 4. Kemudian MO kita ganti jadi 2 juta rupiah. Jadi bisa kita hitung di sini teman-teman. Mungkin bisa kita coret dulu di sini untuk mempermudah perhitungan. 20 dari 100 kita coret dan juga 20 dari 2 juta kita coret dan menyisakan 20.000. Di sini bisa kita kali, bisa kita operasikan teman-teman. Jadi 5/1 itu adalah 5. Dan kita kali 4. 5 kali 4 adalah 20. Kemudian 20.000 itu kita tinggal turunkan saja teman-teman. Jadi B sama dengan 20 dikali 20.000. Itu adalah 400.000 teman-teman. Di sini B sudah kita ketahui. Semudah itu kan ya. Jadi B di sini sudah kita ketahui teman-teman. Selanjutnya kita bisa mencari MN. Karena B sudah kita ketahui, kita bisa menggunakan rumus yang simpel, teman-teman. Jadi di sini adalah MN sama dengan MO ditambah B. Langsung kita masukkan saja karena sudah diketahui dua-duanya. Jadi 2 jutanya memang sudah kita ketahui dari awal tadi ya, teman-teman. Kemudian ditambah B. B-nya sudah kita ketahui juga karena baru saja kita temukan, yaitu adalah 400.000. Tinggal kita jumlahkan, teman-teman. Itu hasilnya adalah 2.400.000 teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, Kak, semisal B belum kita ketahui gimana? Atau semisal kita menyelesaikan yang poin B terlebih dahulu gimana, Kak? Gitu. Baru kita menyelesaikan yang poin A. Oke, jadi saya akan coba gunakan rumus yang ini terlebih dahulu, teman-teman, yaitu mencari MN. MN sama dengan MO dikalikan 1 ditambah I dikali N. Jadi langsung kita masukkan saja karena sudah kita ketahui semua ini teman-teman. Jadi MN sama dengan 2 juta rupiah dikalikan 1 ditambah 5% dikali 4. Oke, jadi di sini suku bunganya bisa kita rubah dulu ya teman-teman. Jadi tidak harus 5%. Jadi bisa kita rubah, bisa jadi pecahan atau desimal. Sebagai contoh, karena tadi saya sudah mencontohkan menggunakan pecahan, di sini saya coba contohkan menggunakan angka desimal, teman-teman. Jadi, MN sama dengan 2 juta dikalikan 1 ditambah 0,05 dikali 4. Jadi yang di dalam kurung ini kita selesaikan terlebih dahulu, teman-teman. Di sini saya akan mengoperasikan 0,05 dikali 4 terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, 0,05 dikali 4 itu adalah 0,2. Menghasilkan MN sama dengan 2 juta dikalikan 1 ditambah 0,2. Tetap teman-teman, yang di dalam kurung ini perlu kita selesaikan terlebih dahulu ya. Jadi MN sama dengan 2 juta dikali 1,2. Karena 1 ditambah 0,2 itu adalah 1,2 tadi teman-teman. Jadi 2 juta dikali 1,2 itu menghasilkan 2.400.000 teman-teman. Jadi sama ya hasilnya ya dengan rumus yang atas ya teman-teman. Yang MN sama dengan MO ditambah B. Hasilnya sama teman-teman. Kemudian coba saya selesaikan juga rumus yang kedua dari
mencari besar bunga teman-teman. Jadi di sini B sama dengan MN dikurangi MO. Ini apabila MN diketahui ya teman-teman. Jadi langsung dimasukkan saja. MN itu 2.400.000 teman-teman. Nilai akhirnya 2.400.000 yang sudah kita hitung di atas. Itu dikurangi MO atau modal awal, yaitu 2 juta. Jadi 2.400.000 dikurangi 2 juta adalah 400.000 teman-teman. Sesuai ya dengan perhitungan kita yang ada di samping yang menggunakan rumus yang pertama tadi. Oke, jadi di sini sudah kita temukan yang poin A besar bunganya adalah 400.000 dan poin B nilai akhirnya adalah 2.400.000. Seperti itu teman-teman. Kemudian karena bunga tunggal sudah selesai kita bahas bersama-sama, di sini mari kita coba bahas yang translasi atau pergeseran teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum kita menyelesaikan contoh soal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu teman-teman. Translasi itu apa sih? Jadi, translasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu teman-teman. Di sini ada cara penyelesaiannya, yaitu A, X, Y ditranslasikan. Jadi T itu simbol dari translasi ya teman-teman. Ditranslasikan oleh A, B menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen teman-teman. Di bawah ini juga ada keterangan ya teman-teman bahwa X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B teman-teman. Jadi di sini ada keterangan juga yang perlu teman-teman ketahui. A, X, Y itu adalah titik asal, A, B itu adalah translasi teman-teman. Dan A aksen, X aksen, Y aksen itu adalah titik bayangan. Jadi langsung saja ke contoh soal ya teman-teman, karena biar mudah dipahami. Di sini ada contoh soal yang sudah saya sediakan. Tentukan bayangan garis 5x plus 7y min 11 sama dengan 0. Ditranslasikan oleh T 3, min 2. Tentukan hasil translasinya. Oke, di sini saya cantumkan keterangan yang tadi yang teman-teman biar tidak bolak-balik ke slide sebelumnya. Oke, langsung kita tulis aja. A, X, Y ditranslasikan oleh A, B menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi di sini akan menghasilkan A, X, Y apabila ditranslasikan oleh A, B akan menghasilkan A aksen, X plus A, Y plus B. Kak, tadi kan X aksen, Y aksen tuh yang di atas ini. Kok sekarang jadinya X plus A dan Y plus B gitu. Jadi yang sudah saya tandain ini keterangannya di situ adalah X aksen itu adalah X plus A teman-teman. Dan Y aksen itu sama dengan Y plus B. Jadi X ini kita gabungkan dengan A. Kemudian Y kita juga gabungkan dengan B. Itu teman-teman. Dan menghasilkan X plus A, Y plus B. Kemudian langsung kita masukkan saja di sini teman-teman. Angka-angkanya yang sudah kita ketahui. Jadi yang kita ketahui tadi translasinya adalah 3, min 2 ya. Jadi 3 itu selaku A dan min 2 itu selaku B teman-teman. A, X, Y ditranslasikan oleh 3, min 2 menghasilkan A aksen X plus 3, Y min 2. Jadi huruf-huruf ini kita ubah menjadi angka karena sudah kita ketahui teman-teman. Kemudian tugas kita di sini adalah mencari X teman-teman. Kita tulis terlebih dahulu X aksen itu sama dengan X plus 3, Y aksen itu sama dengan Y min 2. Jadi bisa kita geser di sini teman-teman untuk kita mencari X dan Y. Jadi menghasilkan X aksen min 3 sama dengan X. Karena yang awalnya X aksen sama dengan X plus 3, itu 3-nya kita pindahkan ke kiri, yang merubahnya menjadi minus teman-teman, dari plus menjadi minus. Atau bisa kita tulis juga sebagai X sama dengan X aksen min 3. Begitu juga dengan yang Y teman-teman. Y aksen sama dengan Y min 2, itu kita rubah, kita pindahkan min 2 ke kiri,
Jadi menghasilkan Y aksen plus 2, yang awalnya minus menjadi plus, sama dengan Y. Atau bisa kita tulis Y sama dengan Y aksen plus 2. Jadi di sini tinggal kita substitusikan, teman-teman. Kita tulis terlebih dahulu keterangan yang ada di soal tadi. 5X plus 7Y min 11 sama dengan 0. Jadi langsung saja kita tulis di sini, teman-teman. 5 dikali X aksen min 3 plus 7 dikali aksen plus 2 min 11 sama dengan 0. Mungkin ada yang bertanya ya, tadi kan 5X plus 7Y ya Pak. Kok sekarang jadi 5X aksen min 3 plus 7Y aksen plus 2 Pak gitu. Jadi di sini karena kan sudah kita ketahui nih teman-teman, sudah kita cari tuh. X itu sama dengan X aksen plus 3. Maaf, X aksen min 3. Jadi kita substitusikan di sini teman. Jadi X itu kita rubah menjadi X aksen min 3. Begitu juga dengan Y, teman-teman. Y sudah kita ketahui di sini bahwa Y sama dengan Y aksen plus 2. Kemudian kita kalikan seperti ini, teman-teman. 5 dikali X aksen, kemudian 5 dikali min 3, begitu juga dengan 7, teman-teman. 7 dikali Y aksen, dan 7 juga dikali plus 2. Jadi menghasilkan 5X aksen min 15 ditambah 7Y aksen plus 14 min 11 sama dengan 0. Di sini kita operasikan dulu yang plus 14 dikurangi 11 ya teman. Jadi menghasilkan 5X aksen min 15 plus 7Y plus 3. Karena 14 dikurangi 11 adalah 3 ya teman-teman, sama dengan 0. Kemudian min 15 dan plus 7 Y aksen ini kita tukar posisi teman-teman untuk memudahkan kita mengoperasikan perhitungan teman-teman. Jadi menghasilkan 5 X aksen plus 7 Y aksen min 15 plus 3 sama dengan 0. Jadi min 15 dan plus 3 ini bisa kita operasikan teman-teman. Menghasilkan 5 X aksen plus 7 Y aksen min 12 sama dengan 0. Jadi apabila sudah seperti ini, kita bisa menghilangkan saja aksennya teman-teman, dan menghasilkan 5X plus 7Y min 12 sama dengan 0 teman-teman. Jadi ini adalah hasil dari 5X plus 7Y min 11 sama dengan 0 ditranslasikan oleh 3, min 2, dan hasilnya adalah 5X plus 7Y min 12 sama dengan 0 teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan bisa dikoreksi teman-teman, karena saya juga di sini masih dalam proses belajar. Mungkin cukup seperti itu saja video pembahasan bunga tunggal dan translasi. Semoga bisa membantu teman-teman dan sesuai dengan tugas yang Bapak Guru pengajar saya berikan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.